Ada satu benang merah nih yang mungkin bisa diselaraskan dunia pendidikan itu terus kekinian gitu ya. Yang paling signifikan dari siswa-siswi sendiri dan juga dari guru itu sendiri. Kenapa? Karena ini kan melaksanakan dan juga meningkatkan pelaksanaan pada komunitas belajar. Jadi pengimbasannya itu Bu Putri di komunitas belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah hadir di ruang tengah podcast Pride of Rupiah Podcast hari ini tentunya dengan semangat yang luar biasa. Saya hari ini Putri Balkis, Duta Guru CBP Rupiah Provinsi Aceh, hari ini menemani teman-teman di podcast kita kali ini. Sobat Rupiah, tentunya hari ini kita akan membahas sebuah hal yang menarik di dunia pendidikan, apalagi membahas tentang uang rupiah yang cinta, bangga, dan paham rupiah ini tentunya akan terus mengalir di dunia pendidikan. Tentunya tunas bangsa kita harus terus belajar bagaimana mereka mencintai, kemudian membanggakan dan paham terhadap uang rupiah. Dan hari ini sudah hadir narasumber yang luar biasa pada hari ini, tentunya di Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh ada orang nomor 1 yaitu Bapak Sulaiman Bakri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hari ini juga sudah hadir pengawas kita yang luar biasa tentunya yang terus membanggakan ya tentang cinta, bangga, dan paham rupiah ini, yaitu Ibu Nimi Fauziah Polhan. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Putri. Sehat ya Bu ya. Dan tentunya hari ini kita akan bahas bagaimana sebenarnya cinta dan bangga paham rupiah ini di dunia pendidikan, khususnya di Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Tapi sebelum itu Sobat Rupiah, Ibu Guru Balkis mau menyampaikan tentang salah satu upaya yang telah dilakukan, yaitu kita sudah melaksanakan berbagai hal di Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, tentunya bagaimana penerapan cinta, bangga, dan paham rupiah ini melalui TOT, kemudian duta guru, dan juga storytelling. Dan tentunya ada satu pantun pembuka pada hari ini yang tentunya bikin semangat Bapak Ibu Guru dan semuanya yang menontonkan Pridecast. Dan hari ini ada satu pantun dan harus semangat ya Sobat Rupiah ya. Pergi ke pasar beli bumbu masak. Cakep. Bumbu dibeli, Ibu Guru beriman. Cinta, bangga, paham rupiah kita tanamkan di sekolah agar menjadi bekal di masa depan. Dan tentunya hari ini ya, ini memang bekal, dan tentunya hari ini kita bahas daging sekali ya Bu ya. Ada Bapak Kepala Dinas, ada Ibu Pengawas. Langsung saja kita mau tanya ke Bapak Kadis nih. Pak Kadis sebagai key leadernya di dunia pendidikan ya Pak ya. Gimana sih cinta, bangga, paham rupiah ini sudah diterapkan di Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh? Baik Bu Mbak Putri, ya jadi panggil Mbak aja ya. Pertama-tama pasti ya saat sekarang ini karena memang situasi dan kondisi kita lagi berkabung, saya juga mengucapkan selamat duka cita dulu ya. Ucapan duka cita mendalam saudara-saudara kita yang pendidikan, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah di daerah-daerah yang sedang mengalami musibah itu dulu ya. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia ya, terutama di Provinsi Aceh, yang setiap saat melakukan kolaborasi dengan kami, dengan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan dengan program-program tentang cinta rupiah, paham rupiah, dan bangga terhadap rupiah ini sendiri. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia Provinsi Aceh yang terus-terusan berkolaborasi dengan kita. Selanjutnya juga kami ingin sampaikan bahwa saat sekarang ini berdasarkan kolaborasi kita dengan Bank Indonesia, kita sudah memang ada beberapa program yang telah kita canangkan untuk membantu agar anak-anak itu betul-betul cinta dan paham terhadap rupiah. Nah, salah satu program yang cukup familiar saat sekarang ini bagaimana kita masukkan tentang materi-materi tentang cinta rupiah, bangga rupiah, dan paham rupiah itu ke dalam kurikulum pendidikan di Kota Banda Aceh.
Nah, kurikulum itu adalah dasar untuk melaksanakan proses belajar mengajar sehingga anak-anak itu mendapatkan materi tentang cinta rupiah itu, paham rupiah itu, dan bangga terhadap rupiah itu sendiri. Biasa sekali ya Pak. Tentunya kenapa sih sebenarnya Dinas Pendidikan ini terus berjuang gitu ya untuk menerapkan cinta bangga paham rupiah ini di dunia sekolah kita saat ini di SD, kemudian di SMP, kemudian cinta bangga paham rupiah ini juga saat ini juga menyebar di antara guru-guru dan juga murid-murid. Ya. Kita ketahui bahwa mata uang dan rupiah ini kan identitas diri ya, identitas bangsa. Ya, identitas bangsa ini harus ini semua lah, harus diketahui semua ya, harus diketahui dan harus paham semua, dan juga harus cinta semua, bukan hanya anak-anak. Tapi kenapa ya memang kita fokus kepada cinta rupiah, paham rupiah dan ini kepada anak-anak dan generasi muda, karena mereka itulah yang harus kita pupuk mulai dari kecil. Jadi saya pikir mulai dari sekolah, mulai baik dari TK, dari SD maupun SMP dan SMA, ini betul-betul harus rasa cinta itu harus kita tumbuhkan kepada mereka itu, sehingga dia itu betul-betul memahami, bangga, dan juga ada identitas tentang mata uang kita Indonesia. Nah, ini harus kita pupuk dari kecil, dari mulai sekolah. Kita ketahui juga, kita lihat sekarang ya, banyak juga anak-anak TK baik itu TK negeri maupun swasta di Kota Banda Aceh yang datang ke Bank Indonesia, yang bekerja sama melakukan kolaborasi untuk memperkenalkan mata uang itu kepada anak-anak. Nah, seperti itu kan kita mulai pupuk tentang cinta rupiah, bangga rupiah, dan paham dengan rupiah. Iya, benar sekali ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau nanya nih ke pengawas kita yang luar biasa. Ya Bu Nimi, sebagai pengawas dan pendidik, sejauh ini cinta bangga paham rupiah ini sudah diterapkan sejauh mana bagi guru-guru, kemudian bagi murid-murid dan di setiap sekolah? Baik, terima kasih Bu Balkis. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, kami sudah berkolaborasi dengan guru-guru tentunya untuk menerapkan integrasi mata pelajaran ini. Jadi tidak hanya pada mata pelajaran intra, kita tahu struktur kurikulum itu kan ada terbagi 3, intra, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Nah, jadi kami juga lebih menitik beratkan lagi kepada kokurikuler, karena di sini kita berkolaborasi lintas mata pelajaran. Kebetulan alhamdulillah sekali lagi terima kasih kepada BI yang sudah terus mendrill ya, memberikan fasilitasnya, belajar bersama kepada guru-guru kami juga. Nah, akhirnya mereka memiliki bekal untuk bisa berkolaborasi itu yang lebih mudah dan lebih nyaman lagi tentunya. Nah, jadi pada mata pelajaran PPKN contohnya dan juga IPS serta Bahasa Indonesia, ini mereka berkolaborasi menjadi mata pelajaran kokurikuler, sehingga nanti lebih nyaman diterapkan untuk melahirkan kecakapan hidup mandiri sebagai karakter yang diharapkan tujuan pendidikan nasional, yaitu profil lulusan itu tadi Bu Putri, begitu. Oke, artinya bahwa kalau seandainya CBP ini terus diterapkan dalam kokurikuler, seluruh guru juga berpartisipasi untuk melakukan itu ya Bu ya. Nah, boleh nggak Bu kasih salah satu contoh cinta itu yang dilaksanakan di sekolah itu seperti apa? Karena kan kalau kita bahas soal cinta, kalau cinta itu kita kalau terhadap rupiah pasti benar-benar cinta. Di mana-mana transaksi menggunakan uang, kemudian ya kita butuh uang ya Bu ya, saking cintanya gitu. Nah, tapi sebenarnya untuk menerapkan cinta ini sejauh mana sih murid-murid menyayangi, atau hanya sekedar angka nominalnya saja, atau bahkan tidak cintanya itu dari fisiknya tidak dihiraukan lagi, gimana? Nah, baik, terkait dengan cinta ini tadi, pemahaman anak-anak juga alhamdulillah sudah jelas ya. Bukan cinta pada nilai dan jumlahnya, tetapi memang mereka mencintai bahwasanya seperti disampaikan Pak Kadis, ini adalah identitas bangsa. Ya, yang kapan saja memang bila mereka tidak paham, bila mereka tidak mencintai, maka bisa terjadi pergeseran dengan mata-mata uang yang lain, begitu. Jadi kita tetap menitik beratkan cinta kepada rupiah itu, mereka memang sudah harus paham, dan alhamdulillah terlihat anak-anak memang cintanya itu sudah bergeser positif Bu Putri. Dalam hal apa? Mereka sudah memang mencintai pada merawatnya itu,
menyimpannya bagaimana, ya mereka sudah mulai tidak menyukai lagi uang yang mereka lusuh-lusuhkan. Jadi mereka memang menjaga sendiri uang yang diberikan orang tua itu dalam kondisi baik, dan juga pada saat dibelanjakan mereka juga berharap kembalinya kepada mereka itu dari distribusinya itu dalam kondisi yang baik juga. Sampai segitu mereka sudah paham, Bu Putri. Alhamdulillah, luar biasa ya nih siswa-siswi di Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh ya. Dan kita kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis membahas soal beberapa program yang memang sangat integral ya terkait dengan Bank Indonesia ini. Banyak program dengan pendidikan itu saling berkolaborasi. Yang pertama itu ada duta guru, kemudian ada storytelling, dan ada guru-guru yang di TOT untuk bisa menerapkan cinta bangga paham rupiah ini. Sobat Rupiah mungkin ingin tahu ya Pak ya, gimana sih kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh untuk terus memotivasi guru-guru, murid-murid untuk bisa menerapkan cinta bangga paham rupiah ini lebih baik di lingkungan pendidikan? Mbak Bakis, ini kan di dalam dunia pendidikan ini, sistem pendidikan kita ini kan selalu terjadi pembaharuan. Ya, pembaharuan artinya apa? Ada hal-hal yang memang spesifik yang memang harus diakomodir untuk keadaan kekinian. Nah, salah satunya bagaimana keadaan kekinian ini anak-anak sekarang ini yang sudah mulai luntur terhadap kecintaannya terhadap apakah itu terhadap negara, terhadap rupiah, maka kita pupuk kembali ini. Nah, gitu. Juga ada salah satu kegiatan lagi sekarang ini yang sedang lagi dilaksanakan adalah bagaimana kurikulum kita ini juga masuk materi-materi tentang narkoba. Nah, ini adalah dua hal, baik narkoba maupun cinta rupiah, dua hal yang memang harus kita akomodir saat sekarang ini. Harus kita akomodir di dalam kurikulum kita untuk mempersiapkan anak-anak kita. Selain anak-anak kita itu memang betul-betul cinta rupiah dan juga dia itu menjauhi narkoba. Dan ini dua hal yang memang sedang kita pushkan di Kota Banda Aceh. Nah, ini bisa dibuktikan semua kurikulum kita yang kita arahkan sekarang ini, baik tentang materi-materi yang relevan dengan keuangan, ekonomi dan juga rupiah kita masukkan, dan juga dengan pembelajaran-pembelajaran lain yang tidak ada hubungannya dengan ekonomi pun masih bisa kita sisipkan materi-materi ini. Kalau materi-materi ini di dalam kurikulum sudah ada, mau tidak mau pasti semua guru, semua siswa itu akan mengikutinya. Dari awal pertama dia itu mengikuti, tapi lama-kelamaan sekarang ini kan sudah mulai berubah. Ini kenapa? Karena kita dengan telaten, tapi tidak mungkin satu kali kita laksanakan bisa berubah, tidak. Ini kan kita mulai ini ya, sudah hampir berapa kali pertemuan kita dengan Bank Indonesia Provinsi Aceh untuk melakukan kolaborasi dengan kita. Nah, ini sudah mulai terjadi perubahan. Perubahannya kita mulai ya yang paling signifikan dari siswa-siswi sendiri dan juga dari guru itu sendiri. Kenapa? Karena ini kan setiap saat materi-materi ajar yang ada di pembelajarannya akan relevansinya dengan tentang uang dan tentang perekonomian, sehingga begitu guru dan siswa paham apa arti dan fungsi uang, mereka itu pasti akan cinta dan bangga terhadap rupiah itu sendiri. Iya benar Pak Gadis. Jadi ada satu benang merah nih yang mungkin bisa diselaraskan tadi, bahwa dunia pendidikan itu terus kekinian gitu ya. Ada hal menjauhi narkoba, kemudian cinta bangga paham rupiah. Seandainya mereka juga cinta bangga terhadap paham rupiah, maka mereka akan menjauhi yang namanya narkoba ya. Iya. Nah, kita kembali ke Bu Nimi. Bu Nimi, sebelumnya kan Bank Indonesia juga sudah melakukan beberapa kali TOT terhadap guru dan pesertanya juga guru dari Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh juga. Sejauh ini seberapa banyak sih guru yang sudah terdampak terhadap TOT ini, dan kemudian bagaimana mereka berkontribusi terhadap dunia pendidikan? Oke, baik Bu Putri. Jadi untuk kita mengimbaskan begitu ya, mengimbaskan dari guru-guru yang sudah
alhamdulillah diberikan kesempatan belajar bersama BI terkait dengan CBP rupiah ini. Nah, pengimbasan itu juga kami tetap mengkolaborasikan dengan program-program prioritasnya kementerian. Dalam hal ini yaitu kurikulum merdeka, yaitu dengan melaksanakan dan juga meningkatkan pelaksanaan pada komunitas belajar. Jadi pengimbasannya itu Bu Putri di komunitas belajar, apakah itu dari MGMP atau mungkin memang di komunitas belajarnya sekolah. Jadi teman-teman itu tidak diam, hanya sudah mendapatkan ilmu sendiri, tetapi mereka juga berbagi praktik baik dan juga menularkan apa yang sudah mereka pahamkan untuk bisa dikolaborasikan dengan seluruh guru, apakah itu di sekolah dan juga di MGMP-nya itu, Bu Balkis. Wah, luar biasa, berarti artinya tidak hanya ilmu itu didapatkan oleh guru dalam proses TOT, tapi ternyata mereka mengimbaskan ke guru yang lain agar semuanya itu mendapatkan hal yang sama ya, walaupun tidak mendapatkan TOT langsung ya. Wah, menarik nih Bu. Kalau dari sistemnya para guru saat ini, gimana sih ide kreatif yang mungkin muncul setelah mempelajari cinta, bangga, dan paham rupiah? Karena kan kalau kita ketahui, kalau seandainya kita memahami cinta, bangga, dan paham rupiah ini mungkin sekedar hal yang membosankan. Mungkin ada ide-ide kreatif apa yang sudah dilakukan dampak nyata dari guru-guru di Dinas Kota. Baik Bu Putri. Nah, jadi ini kan di akhir tahun ya Bu Putri ya. Kita juga mendapatkan kesempatan juga berbagi lagi BI itu terkait dengan storytelling begitu. Jadi sudah kami rancang juga dan juga menjadi rencana tindak lanjut yang sudah saya ajukan ke Pak Kadis. Alhamdulillah Pak Kadis menyatakan tetap mendukung yang itu akan dijalankan di 2026, yaitu inovasi-inovasi terbaru dari lintas mata pelajaran ini nanti Bu Balkis terkait dengan integrasi mata pelajaran CBP rupiah ini. Nah, misalnya itu kami tetap begini Bu Balkis ya, kami kan dari sisi dunia pendidikan. Nah, yang akan menggaungkan cinta bangga paham rupiah ini menjadi lintas mata pelajaran dan juga integrasi, tetapi kami tetap menyandingkan kepada program-program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, dalam ini kami juga Pak Kadis juga sungguh luar biasa ya, mengupayakan digitalisasi, peningkatan digitalisasi di Kota Banda Aceh. Itu Pak Kadis yang kejar sendiri fasilitas dari TV pintarnya untuk sekolah-sekolah kita yang kita ketahui sudah dibagi baik jenjang SD dan juga SMP. Nah, jadi kami nanti akan tetap menyandingkan program itu, program CBP ini dengan program-program Dinas Pendidikan itu sendiri dan juga yang turun dari kementerian. Nah, dalam hal ini kami sudah sampai dengan yang rumah pendidikan Bu Putri. Ini kami menelusuri bagaimana sih kami bisa masuk ke dalam rumah pendidikan itu nantinya mengangkat video-video pembelajaran kami terkait dengan integrasi mata pelajaran CBP ini. Nah, kalau dulu kan kita tahu di PMM itu cukup gampang ya menguploadnya, bahwasanya ini video pembelajaran kami, ini berbagi praktik baik kami ingin explore itu ke seluruh nasional begitu. Nah, tetapi kalau di rumah pendidikan nanti kita akan melihat lagi bagaimana tahapan yang bisa kami lakukan sehingga CBP rupiahnya, kolaborasinya Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh dalam hal ini adalah guru-guru yang berkolaborasi, itu kami bisa meng-up-nya secara nasional melalui rumah pendidikan dan penggunaan TV pintar itu tadi. Jadi nggak ada kata percuma kalau dikasih fasilitas terbaru itu kepada Kota Banda Aceh. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Artinya digitalisasi terus digaungkan di Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Tentunya pembelajaran apapun itu tidak monoton diterapkan di sekolah-sekolah. Nah, Pak Kadis, tentunya kan banyak nih sudah kolaborasi dari Dinas Pendidikan antara siswa, guru, dan pengawas juga sudah dilakukan. Apa sih sebenarnya yang terjadi tantangan, mungkin tantangan terberat ketika kita berkolaborasi antara Bank Indonesia, apalagi Cinta Bangga Paham Rupiah? Karena kan banyak ya Pak ya, programnya nggak cuma ini yang akan dikolaborasikan, banyak lagi kolaborasi dari kementerian pula. Bagaimana Pak? Memang pekerjaan mengkolaborasikan dua hal yang berbeda itu susah ya, tapi berhasilnya kita lakukan kegiatan dua hal yang berbeda itu apabila kita menyatukan visi misi dulu gitu ya. Kenapa? Karena kan ini kan dua hal yang berbeda ya.
Bank Indonesia dia itu mengurus masalah perekonomian, masalah peredaran uang, masalah yang lain-lain tentang itu, sedangkan kami mengurus tentang pendidikan. Tapi untuk menyatukan ini memang agak berat, tapi ini adalah satu tantangan bagi kita. Kita harus paham dulu manfaat dari kegiatan kita itu apa. Kalau manfaatnya kegiatan kita itu mundi di anak juga untuk untuk nilai-nilai kebangsaan itu ada. Di Bank Indonesia pun juga menanamkan nilai-nilai keindonesiaannya itu ada. Jadi ini kan satu benang merah yang pada akhirnya kan sama semua tujuan akhir kita dari itu. Jadi makanya saya katakan tadi kalau misalnya tantangannya cukup berat, tapi insya Allah tantangan itu akan bisa kita hadapi kalau memang kita sama sepakat bahwa program Cinta Rupiah, Paham Rupiah, dan Bangga Terhadap Rupiah itu adalah identitas bangsa. Jadi di dunia pendidikan itu juga identitas bangsa, di Bank Indonesia itu juga identitas bangsa. Maka kalau semuanya itu menyatakan bahwa itu adalah identitas kita, maka semua elemen wajib itu untuk mendukungnya. Nah, seperti itu. Sehingga tantangannya itu bisa kita hadapi gitu. Bisa dihadapi ya Pak. Artinya melihat seberapa besar kebermanfaatan yang didapatkan gitu ya Pak ya. Ternyata ini memang benar-benar bisa diambil benang merah untuk bisa disatukan dan saling berkolaborasi. Terkait dengan hal ini sebelumnya juga sudah dilaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya di Takengon kemarin ya Pak ya. Iya, betul. Sudah dilaksanakannya bagaimana penerapan storytelling yang akan dilakukan di tahun depan. Gimana sih kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh ini sendiri untuk bisa memotivasi siswa-siswa, sehingga kita tentunya semoga di tahun depan ya kita mendapatkan tunas bangsa yang luar biasa memiliki bakat di storytelling. Gimana nih Pak? Iya. Itulah yang saya katakan tadi ya, saling saling memberi manfaat ya. Selain anak-anak itu memang mengerti dan paham tentang rupiah, juga dia anak-anak itu bisa kita persiapkan untuk lomba-lomba storytelling itu yang bisa mewakili Kota Banda Aceh untuk di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Ini adalah juga bagian dari pendidikan dan juga bagian dari Bank Indonesia itu sendiri, saya pikir gitu ya. Jadi ini karena penting, Bu Alkir. Karena apa saya katakan demikian ya? Kita rasakan ya, bagaimana kita saat-saat yang kita mendapatkan uang rupiah dan bagaimana saat-saat kita berbicara terpakai bahasa Indonesia. Bahasa juga identitas bangsa, nah seperti itu ya. Jadi dua hal ini memang seharusnya kita tanamkan dari anak-anak untuk mendapatkan pengalaman dan untuk mendapatkan pengetahuan tentang jati diri dia. Jadi baik bahasa maupun uang ataupun rupiah ataupun mata uang ini memang harus kita tanamkan. Kalau tidak, maka sifat nasionalismenya nanti pada saat sudah beranjak dewasa ini akan menjadi diragukan, sehingga ini menjadi tantangan terbesar bagi kita gitu. Iya baik Pak. Nah kita akan kembali ke Bu Nimi. Bu Nimi, jadi gimana sih dampaknya setelah banyak guru yang sudah dilakukan pelatihan untuk bisa memunculkan bakat-bakat dari siswa dan kemudian penerapan Cinta Bangga Paham Rupiah ini, kalau dari segi pengawasan di dunia pendidikan seperti apa? Oke, baik Bu Putri. Nah kalau kita bicara dari segi pengawasan ya, Kota Banda Aceh itu sebenarnya tidak sulit lagi Bu Putri, karena guru-guru kita terlebih sudah mendapatkan pemahaman tentang deep learning, pembelajaran mendalam. Yang kami bangun itu pertama adalah growth mindset-nya ataupun pola pikir bertumbuhnya. Artinya apa? Semakin berkembang budaya kita ke depan, maka kita harus siap dengan segala perubahan dari budaya itu sendiri begitu. Nah, jadi kalau untuk pengawasannya kami tetap berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, berkoordinasi Bu Putri sejauh mana sudah keterlaksanaan dari program lintas mata pelajaran ini. Tentunya kami bersama-sama dengan teman-teman pengawas itu, saya sendiri selaku pengawas sekolah itu tetap menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya ini adalah program yang sudah bersanding dengan Dinas Pendidikan, yang siap kami kawal, siap kami
bantu bersama-sama untuk melaksanakannya di Kota Banda Aceh. Dan alhamdulillah guru-guru juga penerimaannya itu luar biasa Bu Putri. Mungkin dari sedikit ya pancingan lah ya, jujur ya teman-teman ya, pancingan BI itu luar biasa memfasilitasinya, membawa pergi belajarnya itu tidak monoton di Kota Banda Aceh, sehingga mereka mungkin dari situ mulai membuka diri, wah ini program apa sih begitu ya. Akhirnya mereka mulai membuka diri, membuka wawasan, dan saya tidak sulit lagi menjalankan program-program ini begitu Bu Putri. Dan juga banyak permintaan-permintaan dari teman-teman guru yang lain, bahkan ini sudah di tingkat SD begitu ya, sudah kan kemarin lebih ke SMP ya, sekarang tingkat SD gurunya itu meminta, oke lah tidak usah dibawa keluar juga kami tidak apa-apa, yang penting kami juga mau berkolaborasi begitu, menunjukkan bahwasanya mereka siap untuk melaksanakan program lintas mata pelajaran di CBP Rupiah. Ternyata ya Bu Nimi ya, yang dibutuhkan karya wisata nggak cuma siswa, guru juga perlu ya karya wisatanya biar ilmunya itu benar-benar dapat ya. Alhamdulillah Bank Indonesia memfasilitasi ini dengan baik dan tentunya bikin semangat guru-guru untuk terus belajar bagaimana mereka cinta, bangga, dan paham terhadap uang rupiah. Respon positifnya dapat banget ya. Nah kita kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, tentunya ya setiap program itu kan pasti setelah dilakukan penerapan apalagi tentang uang rupiah ini, bagaimana evaluasi yang akan dilakukan agar program ini tetap berjalan dengan baik? Dia memang itu hal yang rutinitas dia itu ya. Jadi setiap awal semester kita memang sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran namanya di sekolah. Di dalam perangkat pembelajaran itu kita memang sudah sisipkan tahun ini kita mau masukkan tentang apa di dalam kurikulum pembelajaran untuk mengajarkan anak-anak kita. Tadi sudah katakan ada dua hal yang tahun ini kita masukkan ke dalam kurikulum kita. Yang pertama tentang program Cinta Rupiah, yang kedua tentang narkoba. Ya, narkoba. Itu dua hal yang kita masukkan di awal tahun kemarin. Nah, nanti pada akhir tahun, dan sekarang mulai sekarang ini udah ada evaluasi nih. Yeah. Nah, ini kan sedang pelaksanaan evaluasinya. Makanya yang kemarin tuh yang banyak orang-orang tua protes ke saya tuh, kenapa pergi sekolah anak-anak sekarang katanya listrik mati, udah tuh internet lah ndak hidup, BBM susah, dia bilang itu. Jadi diminta oleh masyarakat untuk libur dulu gitu ya. Maka saya katakan kalau kita meliburkan anak sekolah lagi dengan keadaan seperti sekarang ini, maka tambah berat mencekamnya Kota Banda Aceh. Kenapa? Karena anak-anak dia kalau tidak pergi ke sekolah, maka akan menjadi pemikiran lagi bagi orang tuanya. Yang mau pergi ke kantor, yang mau pergi ini, akan memikirkan lagi bagaimana cara anak-anaknya itu. Padahal di sekolah kita tidak ada masalah. Kalau misalnya memang memberatkan, misalnya nggak ada apa antar, nggak ada BBM, ataupun karena lagi apa, ataupun lagi nggak bisa, ya silakan aja, nggak apa-apa. Tapi bagi anak-anak yang tidak bermasalah dan orang tuanya memang bisa, maka ayo silakan, nggak apa-apa ke sekolah. Nah ini apa artinya? Artinya kita sedang melakukan evaluasi nih. Evaluasi dari semua kegiatan-kegiatan kita 1 tahun, itu kita akan ada evaluasinya. Nanti di mana memang ada pengelemahan, ada kekurangan, dan ada yang memang perlu kita tambah untuk tahun depan, maka rekomendasi ini nanti akan keluar. Nah seperti itu. Termasuk juga dengan Cinta Rupiah nih. Program Cinta Rupiah ini akan ada evaluasi dia nih, bagaimana program yang telah dilaksanakan, bagaimana imbas dari pelaksanaan ini, bagaimana serapan dari anak-anak kita, apakah bertambah atau berkurang dari kemarin. Nah ini akan menjadi catatan bagi kita nanti untuk tahun 2026.
Nah seperti itu. Artinya ya Pak ya, evaluasi itu tetap harus dilakukan karena setiap apapun yang diterapkan tetap harus dilakukan evaluasi sejauh mana dampak ini ya. Dan alhamdulillah kita sudah di akhir sesi ya Bu Nimi, kita sudah mendapatkan roadmap-nya, ternyata kita sudah tahu petanya di mana saja yang harus dilakukan untuk bisa menumbuhkan tunas bangsa ini terhadap cinta, bangga dan paham rupiah. Untuk Sobat Rupiah ada informasi menarik nih. Jadi yang dari tadi sudah melihat dan menelusuri bagaimana Pridecast yaitu Proud of Rupiah Podcast, dan hari ini membahas berbagai hal Sobat Rupiah tentunya di dunia pendidikan, mulai dari guru-guru, kemudian anak murid, serta bagaimana Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh menerapkan kebijakan ini. Luar biasa sekali, dan tentunya akan mendapatkan kuis ini akan dijawab oleh para Sobat Rupiah dan akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Tentunya jangan lupa untuk di komen di bawah ini dan lihat persyaratannya di bawah ini pula. Dan alhamdulillah di akhir sesi, tapi sebelum itu kita akan menanyakan pertanyaan pamungkas untuk yang tentunya narasumber kita andalan nomor 1 di dunia pendidikan Kota Banda Aceh dan juga Ibu Nimi, pengawas kita yang luar biasa. Bu Nimi, apa sih yang ingin disampaikan, harapan dari guru-guru untuk bisa kita terapkan cinta, bangga, paham rupiah ini dengan lebih baik lagi? Oke, baik. Harapan kami guru-guru tentunya pendampingan dan juga kolaborasi ini tidak terputus hanya pada 3 mapel yang sudah diterapkan ataupun sudah dibimbing oleh BI, tetapi juga bisa meluas lagi misalnya ke jenjang SD begitu, karena dari guru-guru SD itu juga sudah membuka open begitu Bu ya, membuka diri bahwasanya mereka siap berkolaborasi, tetapi mungkin butuh pendampingan langsung juga dari BI begitu, sehingga nanti kami tinggal mengawal dari proses program yang sudah kami rancang bersama begitu Bu Putri. Ya, luar biasa sekali ya Bu Nimi, semoga kolaborasi ini terus berlanjut. Ya Pak Kadis, gimana Pak Kadis harapannya, dan semoga cinta, bangga, paham rupiah ini dipahami oleh seluruh lini ya, tidak hanya murid-murid, guru-guru dan semuanya. Pekerjaan untuk menumbuhkan cinta, bangga dan paham rupiah bagi anak-anak dan juga bagi masyarakat itu pekerjaan yang cukup berat. Maka dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi. Seperti demikian. Dan alhamdulillah kita sudah selesai pada sesi kali ini tentunya di kegiatan podcast yaitu Pride of Rupiah Podcast hari ini, dan tentunya kita sudah membahas sebuah hal yang menarik, dan hari ini kita sudah tahu roadmap-nya, peta-peta apa yang harus dilakukan di dunia pendidikan dan bagaimana mereka bisa untuk menerapkan lebih baik lagi bagi guru, kemudian bagi murid dan seluruh lini di Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh pula. Dan tentunya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Putri Balkis, Duta Guru CBP Rupiah Provinsi Aceh, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.